Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Hari ini kita diingatkan lagi tentang harapan dalam duka yang terambil di dalam Ayub 14 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Ibu bapak dan saudari-saudari, kematian adalah perpisahan yang menimbulkan duka mendalam. Namun, manusia bisa apa ketika berhadapan dengan maut? Butet, seorang kakak, sangat terkejut hatinya mendengar berita kematian Djaduk Ferianto, seorang aktor. Secara fisik, Butet lebih rapuh daripada Djaduk. Berkali-kali Butet menjalani operasi berat. Ia sempat ambruk pada saat latihan teater, menahan kesakitan, kerapuhan dalam tubuhnya. Tapi siapa yang menduga? Ketika ia dipanggil Tuhan, bukanlah dirinya, tetapi justru adalah adiknya. Djaduk yang kelihatannya jauh lebih bugar, lebih sehat, secara perhitungan manusia, tentu ini tidak adil. Butet yang fisiknya lemah diberikan umur yang panjang, sedangkan Djaduk yang kelihatan sehat malah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Namun, Butet memaknai kehidupan dan kematian sebagai karya Tuhan. Manusia tidak kuasa untuk mengaturnya. Maka ia pun menuliskan di salah satu media sosialnya dengan caption atau kalimat "Sumangga Gusti". Hal itu sebagai bentuk penyerahan dan penghiburannya. Kedukaan juga dialami Ayub ketika menyaksikan putra-putranya meninggal dunia. Di ayat 1 dan 2, Ayub mencoba memahami tentang kehidupan yang singkat dan penuh dengan kegelisahan. Seperti bunga yang mekar lalu lagi. Seperti bayang-bayang yang berlalu lalu hilang. Kemudian di bagian yang lain, ia membandingkan dengan pohon yang masih bertunas, lalu sedangkan manusia tidak. Pohon ketika dipotong akan menumbuhkan tunas baru dan kehidupan yang baru. Tapi ketika manusia meninggal, ia tidak akan hidup lagi. Puncak emosi Ayub muncul di dalam pertanyaan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Pertanyaan ini sebenarnya luapan emosi dari Ayub. Karena ia sudah mengetahui jawabannya. Ayub diombang-ambingkan dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Ia memahami kalau umur manusia sangat singkat. Tapi ia menyesali kenapa manusia tidak sama seperti pohon yang ketika ditebang melanjutkan hidupnya dari tunasnya. Orang yang berduka, Bapak, merupakan orang yang secara kejiwaan mengalami tekanan karena perpisahan yang tidak diinginkan. Dibutuhkan waktu dan ruang untuk menerima kenyataan dan melanjutkan kehidupannya. Orang Jawa memiliki tradisi telung dino, pitung dino, patang puluh dino, nyatus mendak pisan, mendak pindo, hingga nyewu. Sebenarnya masih banyak peringatan setelah itu. Tradisi itu bukan hanya untuk mengenang dan berdoa saja. Namun itulah proses untuk pemulihan
dan membangun pengharapan. Inilah proses psikologi di mana seseorang merasa kehilangan karena kematian. 3 hingga 40 hari, keluarga masih dalam lingkup kedukaan. Namun, setelah 40 hari hingga 100 hari, keluarga masih mulai untuk menata kehidupan. Masa 100 hari hingga 1000 hari, keluarga sudah mulai menghayati karya Allah yang luar biasa atas penghiburan dan kekuatan yang diberikan. Hingga masa 1000 hari, keluarga biasanya menyempurnakan syukur dengan nyandi atau membangun penanda di pemakaman. Biasanya berupa hijil. Ini dilakukan dalam tradisi Jawa. Tahapan inilah proses kedukaan menuju penyadaran diri dan penemuan makna kehidupan dan kematian. Sama seperti Ayub yang bergumul dalam proses mencari kehendak Tuhan atas kematian anak-anaknya. Jadi kita berbicaralah, semoga Gusti Butet mengajarkan kita untuk melihat sisi karya Allahnya, bukan sisi manusiawinya saja. Perpisahan karena kematian adalah duka yang mendalam Ibu Bapak. Tapi jika ini disyukuri, ini adalah kehendak Tuhan. Kematian adalah sebuah perayaan iman yang harus disyukuri. Semoga Gusti. Amin. Mari kita berdoa. Kami tetap mensyukuri Tuhan, bila mana kami sudah dipisahkan dengan orang yang kami cintai. Kami tetap menunggu kapan Tuhan akan memanggil kami. Kami akan mempersiapkan diri kami. Kami akan menata hati kami ketika kami sudah ditinggalkan dengan orang yang kami cintai. Kami akan memperjuangkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kehidupan kami dan memberikan spirit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Amin.